Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan memuji Allah kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita di dalam kebaikan dan takwa insyaallah taala. Semoga Allah menambah taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sampai akhir hayat kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih pembahasan kita membahas kitab Ad-Da' wad Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dan masih penjelasan tentang zina dan keburukan-keburukan daripada zina, di mana zina ini menjadi dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mengiringi dosa kesyirikan dan membunuh dengan tanpa hak, yang menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana dosa zina ini menjadi dosa yang sangat besar, dengan penyebutan yang beriringan dengan dosa-dosa yang besar lainnya. Allah berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Mereka yang tidak menyeru kepada selain Allah, mereka yang tidak menyeru sesembahan selain Allah, ini mereka yang tidak berbuat syirik dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan kebenaran, cara yang benar yang dibenarkan oleh syariat, dan mereka juga tidak berzina. Tapi barang siapa yang melakukan itu semua, dia akan mendapatkan dosanya, dilipat gandakan baginya azab, dan akan kekal dalam keadaan hina di neraka nanti. Maka ayat ini diantara dalil yang menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana zina adalah perbuatan yang sangat jelek, yang menjadi dosa besar, yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi tujuan daripada syariat, tujuan dari apa yang Allah SWT turunkan dari kitabnya. Ya, maka dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, zina menjadi rentetan dosa-dosa besar untuk diperingatkan agar dijauhi. Kemudian penulis di sini juga menjelaskan bahwasanya zina pun ada tingkatannya, ya. Ada tingkatan-tingkatannya, yang tingkatan-tingkatan ini menyampaikan sebagian dari perbuatan zina itu lebih jelek dan lebih buruk dari yang lainnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam rahimahullah juga menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana seorang bisa menjaga dirinya dari perbuatan dosa, khususnya perbuatan zina yang menjadi pembahasan kita ini. Di mana beliau rahimahullah itu menjelaskan bahwasanya setidaknya ketika seorang menjaga 4
perkara yang menjadi pintu masuknya perbuatan jelek, perbuatan dosa pada dirinya, dia jaga, maka insya Allah ini akan menyelamatkan dia dan menjadi penutup pintu dari perbuatan-perbuatan dosa, khususnya dalam masalah ini adalah zina, ya. Dan beliau membawakan di sini firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kaum muslimin untuk menjaga pandangan, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk menjaga pandangan dan memberitahukan bahwasanya dia mengawasi dan maha mengetahui apa yang menjadi pandangan yang dipandang oleh seorang hamba. Kemudian beliau mengatakan, walamma kana mabda'u dzalika min kibalil basar ja'ala al-amr bighaddihi muqaddiman ala hifdzil farj. Ketika biasanya perbuatan zina ini dimulai dari pandangan mata, maka Allah SWT memerintahkan untuk menjaga pandangan mata sebelum menjaga kemaluan, ya, karena pandangan mata ini mendahului sehingga akhirnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kemaluan. Fa innal hawaditha mabda'uha minan nadhar, karena sesungguhnya perkara-perkara yang jelek itu dimulai dari pandangan. Kama anna mu'dhamun nar min mustasghar asy-syurur, sebagaimana biasanya api neraka, yaitu dimulai dari dosa-dosa yang dianggap remeh, dianggap kecil. Fatakunu nadratan thumma khatratan thumma khutwatan thumma khati'ah. Dimulai dari pandangan, kemudian memikirkan, ya, kemudian jadilah niat dan melangkah, kemudian terjadilah perbuatan dosa. Maka Imam mengatakan, oleh hadza qil, oleh sebab itulah dikatakan, siapa yang menjaga 4 perkara ini, dia menjaga agamanya. Yang pertama lahadzat, pandangan mata. Yang kedua khatarat, yaitu besitan-besitan pikirannya. Yang ketiga lafadzat, perkataan lisannya. Yang keempat khutuwat, langkah-langkahnya. Ya, dimulai dengan pandangan, ya, kemudian pikiran, lisan, perkataan, dan kemudian langkah. Siapa yang menjaga 4 hal ini pada dirinya untuk tidak terseret pada apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, menjaga batasan-batasan Allah, maka ini sebagai penutup pintu yang kuat membendung syahwat dan tertariknya seseorang ke dalam perbuatan yang haram, ya. Al-Imam mengatakan, fayanbaghi lil abdi an yakuna bawwaba nafsihi ala hadhil abwab al-arba'ah. Bagi seorang hamba hendaklah memperhatikan, ya, 4 gerbang yang ada pada dirinya ini, ya, untuk dia jaga. Yulazimur ribat ala thuguriha. Ya, benar-benar dia perhatikan, dia jaga, jangan sampai membuka celah, ya. Faminha yadkhulu alaihi al-adu. Dari 4 pintu inilah musuhnya masuk ke dalam dirinya. Fayjus khilalad diyar, kemudian menyelinap masuk ke dalam. Wa yatabbiru ma'ala tadbira, sehingga membuat, ya, sakit, ya, dengan sangat parah atau memudaratkan dirinya, ya, dengan menyelinap musuh masuk ke dalam dirinya tersebut. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian al-Imam menjelaskan rincian dari 4 perkara ini. Adapun yang pertama yaitu al-lahazat, yaitu pandangan mata. Ya, pandangan mata. Nah, ini penting, ya, untuk kita perhatikan, yang menjadi pintu gerbang utama masuknya perbuatan maksiat, khususnya, ya, terkait dengan perbuatan zina ini yang menyeret kita kepada syahwat yang terlarang dan haram, ya. Beliau rahimahullah mengatakan, fa ammal lahadzat fa hiya ra'idus syahawat wa hifdhuha aslu hifdzul fard.
Adapun pandangan mata, maka dia adalah sesuatu yang menyeret syahwat. Ya, menyeret syahwat, dia adalah utusan syahwat. Kalau dia diutus dan menjadi rantai yang menyeret syahwat dengan dibiarkan dan tidak dikendalikan, maka ini sangat berbahaya. Oleh sebab itulah menjaga pandangan sebagai pokok dasar seorang bisa menjaga kemaluannya. Faman atlaqa basarah awrada nafsahu mawaridal halakat. Siapa yang meliarkan pandangannya, maka dia menghempaskan dirinya ke dalam kebinasaan. Barang siapa yang meliarkan, menjadikan pandangan matanya liar, tidak dia kendalikan, maka sejatinya dia menghempaskan dirinya ke dalam jurang kebinasaan. Rasulullah SAW bersabda, la tutbi'in nadrah an-nadrah fa innama lakal ula wa laysa lakal ukhra. Jangan kamu ikuti pandangan yang terjadi tidak sengaja melihat yang haram dengan melanjutkannya, karena bagimu yang pertama karena ketidaksengajaan, tapi melanjutkan dan terus menikmati pandangan kepada yang terlarang itu tidak dibenarkan. Nah, ini petunjuk dari Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita menjaga pandangan. Kalaupun akhirnya pandangan ini terjatuh pada sesuatu yang haram, ya, yang kemudian membuat tertarik, maka Nabi SAW menutup pintunya, memerintahkan kita untuk tidak mengikuti dengan pandangan selanjutnya. Ya, untuk menutup pintunya, menghentikannya. Untuk bagian yang pertama, mungkin kita diberi udzur karena ketidaksengajaan. Karena pada akhirnya kita harus mempergunakan mata ini untuk melihat, tapi tidak untuk menikmati dan melanjutkannya. Kata Nabi SAW, fa inna lakal ula wa laysa lakal ukhra. Bagimu pandangan yang pertama, tapi tidak pandangan selanjutnya. Ya. Kemudian dalam riwayat yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, ya, dan yang lainnya secara marfu, ya. Dan hadis ini dikatakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, sanadnya baik, ya, ini sanadnya tinggi, ya, karena penguat-penguat yang ada untuk hadis ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, an-nadhratu sahmun masmum min sihami iblis. Pandangan itu ibarat anak panah yang beracun, yang dilemparkan, yang dilesatkan oleh iblis, ya, dari anak panah iblis. Faman ghadda basarah an mahasin imra'atin lillah awrathallahu qalbah halawatan ila yaumi yalqah. Barang siapa yang menjaga pandangannya untuk melihat kebaikan, kecantikan wanita yang haram untuk dia lihat tentunya, dan dia menjaga pandangannya itu karena Allah, maka Allah akan mewariskan, menganugerahkan kepada hatinya rasa manisnya iman, ya, sampai hari berjumpa dengan Allah nanti. Ya, maka hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian betapa bahayanya pandangan mata itu, yang menjadi anak panah dari anak panah iblis yang beracun, dimana kalau kita membukanya dan meliarkannya dengan melihat aurat atau pandangan yang diharamkan, sehingga akhirnya anak panah itu masuk ke dalam hati melalui pandangan mata dan dia beracun. Dan tentunya kalau dia masuk ke dalam hati melalui mata dan dia beracun, akan merusak hati itu sendiri. Dan barang siapa, kata Nabi SAW, yang menjaga pandangannya karena Allah, menjaga pandangan dari penglihatan yang diharamkan, maka Allah akan mewariskan hatinya keimanan, manisnya iman, sampai hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, di antara keutamaan dari menjaga pandangan itu, ya.
Kemudian beliau rahimahullah juga menjelaskan tentang beberapa hadis yang lainnya yang menjelaskan kepada kita sekalian pentingnya menjaga pandangan, terutama pada keadaan di mana kita mau nggak mau harus menggunakan pandangan ini, seperti kita berkegiatan ya di luar sana, atau kita berada di tempat-tempat keramaian, di jalan. Kalau memang kita harus berada di sana karena satu kepentingan, maka pandangan menjadi suatu perhatian untuk kita pelihara dan jaga. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat." Jauhi oleh kalian duduk berkumpul di jalan-jalan. Ya, karena dengan duduk dan berkumpul di jalan itu, maka seorang pastinya tidak akan selamat dari fitnah. Ya, tidak akan selamat dari fitnah. Nabi SAW memberi petunjuk dengan sesuatu yang lebih baik, lebih utama ya untuk mereka laksanakan, yaitu jangan mencemplungkan diri ke dalam fitnah, karena seorang belum tentu bisa selamat, bertahan atau sabar ketika fitnah itu ada di hadapannya. Lebih baik dia menyingkir, lebih baik dia menahan diri dan tidak masuk ke dalam pusaran fitnah. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, jauhi oleh kalian duduk-duduk di jalan-jalan itu. Karena dengan duduk di jalan itu, ya pastinya ujian akan datang silih berganti, hilir mudik di hadapannya. Ya. Qalu ya Rasulullah, majalisuna ma lana buddun minha. Para sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ya tempat kami berkumpul di jalan. Ini kami terkadang berkumpul di jalan, ya mau nggak mau. Karena ada suatu kepentingan, satu ada keperluan. Ya, mau nggak mau kita bertemu di jalan, satu keperluan, membicarakan sesuatu dan seterusnya. Ya, para sahabat menjelaskan kepada Rasulullah SAW suatu keadaan yang mereka nggak mungkin bisa hindari karena kepentingan kehidupan mereka. Maka kata Nabi SAW, "Fin kuntum labudda fa'ilin." Kalau memang kalian mau nggak mau harus turun atau berada di jalan karena satu kepentingan. Ya misalnya seorang bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan temannya, ya akhirnya dia ngobrol, ya berkumpul di sana, atau seorang berada di tempat keramaian, ya seperti pasar atau yang lainnya, yang dia harus belanja atau membeli suatu kebutuhannya, ya. Ya mau nggak mau itu harus dilakukan karena menjadi suatu aktivitas kehidupan. Ya kalau memang harus melakukannya, maka kata Nabi, fa'atut tariq haqqah. Berikan hak bagi jalan itu. Ini perhatikan apa yang akhirnya terbebani kepada kalian dengan kalian berada di jalan. Ya sebelumnya kalau kalian nggak berada di sana, beban ini tentunya tidak ada pada kalian. Tapi kalau kalian ada di sana, ya sudah. Berarti kalian harus perhatikan apa yang menjadi kewajiban kalian menunaikan hak jalan itu. Qalu wa ma haqquhu. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, apa hak jalan itu? Maka kata Nabi SAW, qaddul basar, menundukkan pandangan, wa kaful adza, kemudian hindari gangguan, jangan sampai mengganggu orang lain. Keberadaan kita di jalan menghalangi jalan mereka, memudaratkan jalan mereka, membuat macet jalan mereka, ya. Qaful adza, tahan diri dari gangguan, ya. Waraddus salam, dan menjawab salam, ya. Maka perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi yang mulia alaihi salam mengajarkan kepada kita sekalian dalam hadis ini, ya, ketika kita berada di tempat-tempat yang di situ memungkinkan dan dapat terjadi hal-hal yang membuat kita jadi terseret dalam perbuatan maksiat, ya, maka akan tetapi keadaan itu kita mau nggak mau harus berada di sana. Maka Nabi SAW mengajarkan untuk kita memelihara dan menjaga diri. Ketika kita berada di jalan, ya di jalan itu pasti banyak yang lalu lalang, di jalan itu pasti banyak yang hilir mudik. Termasuk diantaranya wanita, ya,
dan dia adalah kepentingan umum, ya, banyak orang di sana, maka ini yang diperhatikan. Jaga pandangan, jangan menyakiti, jangan menghalangi, jangan mengganggu orang, dan tunaikan hak yang harus kita lakukan dari menjawab salam atau yang lainnya. Nah, ini sebetulnya petunjuk dari Nabi SAW secara umum terkait keberadaan kita pada keadaan dan tempat-tempat umum. Pada keadaan dan tempat-tempat umum. Termasuk di dalamnya adalah keadaan-keadaan yang kita harus melakukan dan menggunakannya, dan itu tempat keramaian dan umum. Seperti sekarang dunia maya, media sosial itu adalah tempat umum. Ya, banyak manusia di sana lalu lalang hilir mudik, ya, iklan-iklan dan yang lainnya. Tapi terkadang kita mau nggak mau harus menggunakannya karena suatu kepentingan. Ya, maka dengan keadaan ini kita pun harus menjaga diri. Jangan sampai masuknya kita ke dalam media atau ke dalam dunia maya, ya, atau ke dalam kelompok-kelompok umum, ya, dari dunia maya itu akhirnya menyeret kita ke dalam perbuatan haram. Ya, karena di sana hilir mudik nanti ada gambar-gambar wanita, gambar-gambar yang haram, ya, dan yang lainnya yang menuntut kita untuk menjaga diri. Kalau nggak mampu menjaga diri, maka lebih baik jangan gunakan. Lebih baik jangan gunakan. Lebih baik jangan ada di sana. Ya. Apalagi nggak penting sekali untuk kita mempergunakannya. Ya, seperti misalnya kita masuk ke dalam aplikasi yang sekarang rame itu, Instagram misalnya, ya, Facebook misalnya, atau grup-grup WhatsApp misalnya, ya, atau hal-hal yang seperti itu dan yang lainnya. Itu kan tempat keramaian, akan banyak orang di sana, hilir mudik segala sesuatu di sana, banyak yang bisa dilihat di sana, menjadi jendela penglihatan segala sesuatu bisa dilakukan dan dilihat di sana. Kalau memang kita mau nggak mau harus menggunakannya karena satu kepentingan yang banyak manfaat dan faedahnya, maka jaga diri, jangan sampai terseret, ya, jangan sampai kita malah membinasakan diri kita dengan membuka jalan tenggelam ke dalam kejelekan-kejelekannya, ya, tenggelam dalam kejelekan-kejelekannya. Ya, kalau memang kita nggak bisa sabar untuk itu, maka lebih baik untuk kita tidak menggunakannya. Kalau kita nggak bisa sabar karena di dalamnya banyak hal-hal yang untuk kita lihat, kita pandang dan seterusnya, kita nggak bisa sabar untuk itu, lebih baik jangan menggunakannya. Lebih baik jangan menggunakannya. Ya. Nah, ini lihat petunjuk Nabi yang mulia alaihissalam. Untuk kita berada di tempat-tempat umum, tempat-tempat keramaian, jangan sampai kalau kita nggak sabar, terseret ke dalam fitnah, mengganggu, merusak, menzolimi, maka lebih baik kita nggak berada di sana. Lebih baik kita nggak berada di sana. Kalaupun kita mau berada di sana, maka jaga diri kita. Jangan sampai membawa dan menghempaskan diri kita ke dalam kebinasaan. Ya, maka ini petunjuk yang sangat mulia sekali dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya bisa diterapkan terkait dengan keberadaan kita di jalan-jalan umum, tapi juga keberadaan kita di media dan tempat-tempat media umum seperti Instagram, Facebook dan yang lainnya, yang kita terkadang mau nggak mau harus menggunakannya karena satu kepentingan komunikasi atau yang lainnya. Maka kalaupun kita menggunakannya, maka gunakan dengan cara yang baik, jangan malah menyeret dan mendorong kita dalam perbuatan ma'asi karena banyaknya kejelekan di sana. Kalau kita nggak mampu sabar untuk itu, lebih baik tidak menggunakannya. Ya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Fan-nadhar wan-nadhar aslu 'ammatil hawadits allati tusibul insan." Fa inna nadrata tuwallidu khatratan, thumma tuwallidul khatrah fikratan, thumma tuwallidul fikratu syahwatan, thumma tuwallidu syahwatu iradatan, thumma taqwa fatasiru azimatan jazimatan, fayaqa'ul fi'l walabud ma lam yamna' minhu mani'un.
pandangan adalah dasar sumber terjadinya segala malapetaka yang menimpa manusia. Karena dari pandangan akan melahirkan khatarah, pikiran. Ya. Khatarah maksudnya besitan, ya. Kemudian dari besitan-besitan ini akan melahirkan pikiran. Kemudian dari pikiran akan melahirkan syahwat, ya. Dari syahwat akan melahirkan keinginan. Kemudian keinginan itu menguat, akhirnya jadi tekad. Kalau sudah jadi tekad, maka tinggal selangkah lagi, jadilah perbuatan. Ketika tidak ada penghalang yang menghalangi, maka perbuatan itu pasti terjadi. Nah, semua akhirnya diawali dari apa? Dari pandangan. Dari pandangan menjadi besitan hati. Ketika kita memandang sesuatu terutama yang haram, akhirnya menancap dalam hati, berbekas. Kemudian akan menjadi lintasan. Ketika lintasan itu kita tangkap, kita ikuti, jadi pikiran. Terus kita memikirkan bagaimana bisa melakukannya lagi, melihatnya lagi, bagaimana bisa untuk mendalaminya lagi. Maka jadilah syahwat, hawa nafsu itu yang terus diikuti, membawa seorang melanglang buana sampai akhirnya menjadi keinginan. Kalau sudah jadi syahwat, jadi keinginan. Dia ingin melakukan hal yang sama dari seperti apa yang dia lihat. Dia ingin berbuat, ya, dengan apa yang dia lihat. Nah, dari keinginan itu akhirnya ketika terus diikuti, jadilah tekad. Ya, ketika jadi tekad, dia akan merencanakan rencana-rencananya, dia akan menyusun rencana-rencananya, sampai akhirnya terrealisasilah jadi satu perbuatan. Ini semua dimulai dari mana? Dimulai dari pandangan. Oleh sebab itulah kalau pandangan di awal sudah ditutup, sudah dijaga, sudah dipelihara, maka selamat seseorang dan dengan sangat mudah untuk menjaga diri. Karena setelah pandangan itu agak lebih sulit untuk dia memelihara diri selanjutnya. Seperti kalau sudah jadi besitan, kalau sudah menggores hati, maka akhirnya dapat datang di waktu dan saat-saat yang terkadang kita nggak sadarkan diri atau tidak menginginkannya, menjadi lintasan. Oke, kita lewati, tapi besoknya jadi lintasan lagi. Oke, yang itu kita lewati, besoknya jadi lintasan lagi. Kita nggak tahu lintasan yang keberapa, akhirnya kita tangkap lintasan itu, akhirnya jadi pikiran. Setelah jadi pikiran, maka seorang berpikir, ya, untuk bisa bagaimana merealisasikannya, menikmatinya, membayangkannya. Jadilah syahwat. Dan syahwat itu sesuatu yang dicenderungi dan diinginkan oleh diri. Kalau seorang tidak dirahmati oleh Allah SWT, mengendalikan syahwatnya ini, akhirnya syahwatnya berubah jadi keinginan. Kalau sudah menjadi keinginan, maka seorang akan lebih berpikir lebih keras lagi, bagaimana mendapatkannya, merealisasikannya, dan seterusnya, sampai jadi tekad dan berbuah, jadilah merealisasikan perbuatan itu. Dan itu semua dimulai dari apa? Dari pandangan. Nah, kalau pandangan sudah ditutup, dijaga, dikendalikan dari awal, itu akan lebih mudah. Karena dari pandangan inilah masuk menyusup ke dalam diri sehingga mengendalikan diri tersebut. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, memberikan penjelasan secara khusus di sini. Apa namanya? Dampak buruk. Dampak buruk seorang tidak mengendalikan pandangan. Dampak buruk seorang menjadikan pandangannya liar, ya, untuk memandang segala sesuatu tanpa batas dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau mengatakan wa min afatin nadhar annahu yuwarrithul hasarat waz zafarat wal harakat. Di antara dampak buruk dari pandangan yang tidak dijaga, dia akan mewariskan penyesalan-penyesalan ke dalam hati, membuat hati jadi panas, ya,
membuat jadi hati itu jadi memuncak atau naik kadar emosi atau hal-hal yang merugikan bagi hati dan melemahkannya untuk kebaikan. Ya, ini diantara dampak buruk dari meliarkan pandangan itu diantaranya. Ya, ketika seorang melihat sesuatu, jangankan dia dia melihat bukan yang haram misalnya, dia melihat kepada kemegahan dunia, dia melihat kepada kelebihan yang ada pada orang lain. Kalau dia tidak bisa menjaga dirinya, bukankah itu membawa sesak bagi hati? Dia akhirnya jadi iri, dia akhirnya membandingkan itu dengan apa yang ada pada dirinya. Dia melihat orang lain, misal ya, seorang wanita melihat wanita yang lain, ya mungkin itu nggak diharamkan baginya, ya, tapi ketika dia tidak membatasi diri untuk menjaga, terutama yang dilihat itu wanita yang nampak lebih cantik dari dia, lebih bagus rupanya, bukankah terutama bagi seorang wanita hal ini sedikit banyaknya membuat sempit hatinya, membuat dia jadi iri, membuat dia jadi membandingkan wanita tersebut dengan keadaan dirinya? Bukankah itu keburukan bagi hatinya yang membuat dia akhirnya kurang mensyukuri apa yang ada pada dia? Itu semua diawali dari mana? Dari pandangan mata. Dari pandangan mata. Ya. Belum lagi ketertarikan yang membuat seorang akhirnya ingin meniru. Ya, ingin meniru apa yang dia lihat. Karena berbekas, kita lihat anak-anak ketika mereka menonton, melihat film-film superhero, ya akhirnya mereka terbawa dari perilaku, perbuatan mereka berlagak seperti superhero tersebut. Lihat para remaja yang melihat artis-artis Korea yang membuat mereka tertarik untuk meniru, memiliki keadaan seperti mereka. Ya, maka pandangan mata itu membuat hati jadi guncang, membuat hati jadi lemah, membuat hati jadi panas, membuat hati merasakan penyesalan dan kurang mensyukuri apa yang ada pada dirinya, dan ingin mengikuti apa yang dia lihat, terutama yang dilihat itu adalah sesuatu yang menarik, yang dianggap sebagai idola. Dan ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ya, di sini juga penting untuk kita ingatkan bahwasannya pandangan di sini bukan hanya terkait dengan memandang makhluk hidup, ya, atau manusia yang lainnya dari makhluk yang bernyawa, ya, dari apa yang diharamkan, tapi juga dalam hal ini adalah melihat dan memandang gambar-gambar dari anime, gambar-gambar kartun yang sekarang justru nampak lebih bahaya, menyusup ke anak-anak remaja sebagai sesuatu yang diidolakan dan benar-benar membuat tertarik gambarnya, bahkan lebih memikat dari gambar manusia yang asli, karena dia digambarkan sebagai wanita yang bermata lentik, berbadan bagus, laki-laki yang berwajah tampan. Dari gambar-gambar anime dan kartun-kartun itu ditampakkan, maka jangan remehkan dan sepelekan ini. Ini membuat peluang para remaja itu tertarik pada gambar-gambar tersebut untuk mereka merealisasikan kepada realita yang ada, karena nggak mungkin mereka dapatkan gambar itu di kenyataan, tapi paling nggak syahwat yang tersisa dari melihat gambar itu membuat mereka untuk terdorong melakukannya kepada teman mereka, kawan mereka. Ya, maka ini berbahaya. Ya, secara khusus kita kita nasihati kepada diri saya dan semuanya, terutama bagi para orang tua, untuk memperhatikan anak-anak mereka. Jangan remehkan apa yang mereka pelihara, apa yang mereka download, apa yang mereka simpan di galeri-galeri foto handphone mereka dari gambar-gambar anime dan kartun. Ya, itu bukan sesuatu yang mendidik. Itu bukan sesuatu yang baik
Oke lah, mungkin gambar anime dan kartun itu gambar-gambar yang nampak tidak masalah, artinya tidak menunjukkan aurat dan seterusnya. Tapi tidakkah kita tahu bahwasanya dari setiap gambar itu akan menyeret kepada gambar yang berikutnya? Akan menyeret kepada gambar-gambar yang lebih jelek lagi? Ya, bagaimana kita saksikan dan kita lihat banyak gambar-gambar anime dan kartun itu menunjukkan pose-pose atau gerakan-gerakan yang haram. Gerakan-gerakan dari hubungan syahwat, birahi dan seterusnya. Apakah kita akan membiarkan dengan alasan itu sekedar anime, itu sekedar gambar, itu sekedar kartun? Ya. Maka jangan remehkan hal ini. Walaupun yang menjadi pelaku nampak hanya sekedar gambar anime, tapi itu menarik syahwat, bahkan bisa lebih besar daya pikatnya ketimbang makhluk yang asli. Karena gambar anime itu digambarkan sebagai wanita yang begitu cantik jelitanya, dan laki-lakinya digambarkan dengan begitu tampannya. Dan kita saksikan banyak korban-korbannya dari para remaja menjadikan gambar-gambar itu sebagai suatu gambar yang mereka letakkan di handphone mereka, wallpaper mereka, di wall WhatsApp mereka, di kamar-kamar mereka. Janganlah orang tua membiarkan dengan alasan itu sekedar gambar kartun. Tidak. Itu lebih daripada sekedar gambar kartun. Karena di dalamnya terdapat syahwat dan daya pikat yang bakal merusak moral dari para remaja itu. Ya, maka hendaklah ini diperhatikan. Bagaimana kita nggak cemburu? Ya, mungkin itu sekedar gambar kartun, tapi yang digambarkan adalah belahan dadanya, auratnya, kemudian pahanya yang ditampakkan dengan pakaian mininya. Apakah kita akan membiarkan juga dengan alasan itu hanya gambar anime dan gambar kartun? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini jelas tipu daya syaitan. Ini diantara perkara yang merusak moral kaum muslimin, kaum muslimat, terutama para pemuda, para remaja. Ya. Dan sekali lagi, pandangan itu bukan sesuatu yang boleh untuk kita remehkan. Kita biarkan begitu saja dengan alasan ini hanya sekedar gambar hayalan. Justru hayalan itu adalah tingkatan yang lebih tinggi lagi daripada sekedar penglihatan. Karena kalau sudah menjadi hayalan, melekat ke dalam pikiran, maka itu akan merangsek masuk ke dalam hati, menjadi satu syahwat, keinginan dan tekad. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perhatikan di sini. Di antara keburukan daripada meliarkan pandangan, dia akan mewariskan hasarat, penyesalan, kemudian suatu kekesalan tersendiri, suatu memicu adrenalin atau memicu keinginan seseorang untuk mendapatkannya, untuk menginginkannya, untuk membenci. Bukankah orang-orang yang memiliki mata jahat diawali dari pandangan matanya dengan hati yang tidak dia kendalikan, penuh dengan hasad dan kebencian terhadap yang dia lihat, sehingga akhirnya mencelakakan orang yang dia lihat dengan mata yang ainnya itu? Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, mata meliarkan dan pandangannya bukan sesuatu yang boleh kita anggap remeh dalam pengaturan untuk mempergunakannya. Ya, kata Imam Al-Qayyim, fayaral abdu ma laisa qadiran alaihi wala sabiran an. Ketika seorang hamba melihat sesuatu yang dia nggak mampu dan nggak bisa sabar untuknya, dia melihat kemegahan, tiap hari nonton sinetron, nonton diperlihatkan orang yang naik turun kendaraan yang mewah, keluar masuk istana yang megah, sedangkan real kenyataan kehidupannya masuk ke dalam gubuk derita, masuk dalam rumah yang berantakan, rumah yang sempit. Tapi tiap hari dia menonton film-film tersebut. Bukankah ini menyesakkan dada? Jangan katakan tergantung orang yang melihatnya. Jangan katakan tergantung orang yang mempergunakan dan mengendalikan dirinya. Enggak semua orang bisa mengendalikan diri. Enggak semua orang memiliki kekuatan yang sama. Tapi pintu kejelekan biar bagaimanapun harus ditutup.
Ada sebagian orang mungkin beralasannya nggak ada masalah, itu kan tergantung bagaimana kita melihatnya. Benar, tergantung bagaimana orang melihatnya. Tapi kita sebagai orang tua, tapi kita sebagai orang yang memiliki wewenang, seharusnya menutup pintu untuk masuk derasnya kejelekan kepada orang lain, kepada anggota keluarga, kepada diri kita. Karena kita nggak tahu siapa yang bisa mengendalikan, siapa yang bisa menjamin pengendaliannya. Ya, jangankan orang lain, anak-anak kita yang lemah, yang belum tahu apa-apa, orang tua kita sekalipun nggak ada jaminan untuk bisa selamat mengendalikan diri ketika melihat hal-hal tersebut hilir mudik di depan mata kita. Kita melihat mobil yang mewah, kita melihat mobil yang dan seterusnya, kita nggak bisa sabar. Yang akhirnya membuat kita menganggap kecil, remeh nikmat Allah yang ada pada diri kita. Yang akhirnya membuat kita menyepelekan ibadah kita karena merasa saya udah ibadah selama ini begini-begini saja. Orang itu yang menunjukkan kekayaan, kemewahannya, nggak sholat, nggak ini dan seterusnya, kok dia malah dapat itu semua? Bukankah bisikan-bisikan seperti ini bisa saja melintas menjadi bisikan syaitan untuk akhirnya mempengaruhi diri kita, melihat sesuatu yang kita nggak memiliki kemampuan untuknya dan nggak bisa sabar dan menjaga mengendalikan diri dengan apa yang kita lihat tersebut. Ya, wa hadza min a'dhamil adzab. Dan sesungguhnya ini adalah penderitaan yang paling berat. Itu seorang melihat sesuatu yang dia nggak bisa sabar darinya atau sebagiannya dan tidak memiliki kemampuan untuknya. Ini kan penderitaan sebetulnya. Ya, penderitaan bagi hati, bagi diri, dan kita membiarkan diri kita menderita. Ya, lihat seorang remaja melihat gambar-gambar anime wanita-wanita yang cantik, begitu jelitanya dengan mata yang berbinar-binar, ya, dan dia juga sebagai seorang wanita punya kecenderungan untuk berhias. Bukankah dengan melihat gambar-gambar anime seperti itu membuat dia akhirnya menginginkan bagaimana bisa matanya sama seperti itu, bisa rambutnya terhias seperti itu, bisa bergayanya seperti yang digaya di gambar tersebut. Ketika melihat keadaan dia, ternyata dia bukan orang yang memiliki kemampuan untuk itu. Bukankah itu penderitaan bagi dia? Lihat bagaimana kasihan anak-anak kita yang kita biarkan dan loloskan gambar-gambar itu untuk mereka lihat. Bagaimana keadaan hatinya? Bagaimana hatinya tidak terkotori? Kalau kita biarkan mereka untuk melihat gambar-gambar seperti itu dengan alasan itu hanya sekedar anime dan kartun, ya, maka para bapak terutama, ya, hendaklah mereka menjaga anak-anak mereka yang laki-laki dan wanita. Ya, perhatikan apa yang menjadi kecenderungan mereka, yang mereka lihat, yang mereka dengar. Ini termasuk bagian dari amanah yang Allah amanahkan kepada kita sekalian. Dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan, taufik dan hidayah untuk bisa menjaga diri dan keluarga kita dari kejelekan-kejelekan, gambar-gambar yang membawa kepada perbuatan yang jelek dan buruk itu. Ya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara keburukan daripada pandangan mata, kata Imam, wa a'jabu min dzalika anna nadrah tajruhu qalba jarhan fayutbi'uha jarhan ala jurhin au jurhan ala jurhin thumma la yamna'uhu adamul jaraha min istid'a'i tikrariha. Di antara perkara yang sangat bukan mengagumkan, ya, sangat berbahaya dan aneh, ya, bagaimana pandangan itu membuat goresan dan luka pada hati, ya, dan goresan dan luka ini, ya, merambat kepada luka-luka berikutnya. Dan goresan dan luka ini terus menyeret dia menginginkan mengulang-ulang apa yang dia lihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, ini sebagai penguat menjadi saksi dan benar apa yang disebutkan oleh penulis, apa yang dikatakan oleh para ahli kejiwaan, orang-orang yang memiliki pengalaman dalam hal ini. Bagaimana menonton, ya, film-film, ya, atau gambar-gambar
porno itu menjadi sesuatu yang menjadikan seorang kecanduan, menjadi sesuatu candu pada diri seseorang untuk bisa melakukan, melihatnya lagi, ya, untuk bisa menyaksikannya lagi, menjadi satu candu, bahkan lebih berat candunya daripada obat-obatan terlarang, ya, daripada narkoba. Dan ini realita kita saksikan, ya, di tengah-tengah masyarakat ada orang-orang menyimpan gambar tersebut, ya, menyimpan video-video itu. Buat apa dia simpan kalau bukan karena dia ingin melihat lagi di kesempatan yang lain, ingin menyaksikan lagi di kesempatan yang lain, ya. Ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut candu, yang menjadi suatu candu bagi seorang karena menginginkan untuk melihat dan menyaksikannya di kesempatan yang lain. Nah, ini dikatakan oleh Imam Al-Qayyim, "Tsumma la yamna'uha alamul jiraha min istidda'i tikrariha." Kemudian luka goresan yang menggores hati itu tidak menghalanginya, bahkan menyeretnya untuk kembali bisa mengulangi dan melihatnya lagi, ya. Ini hadirin Pak masyarul muslimin rahimakumullah, ya. Kemudian Al-Imam membawakan perkataan yang menarik di sini. Waqad qil, sungguh telah dikatakan, habsul lahadat aisar min dawamil hasarat. Menjaga pandangan lebih ringan daripada terus-menerus kita mengalami kekesalan diri. Lebih baik dari awal udah kita jaga daripada kita nggak jaga terus masuk dalam hati, membawa luka dan tergores, susah untuk mengobatinya karena dia berbekas, ya. Ini hadirin masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian Al-Imam rahimakumullah menjelaskan, ya, selanjutnya di antara jalan syaitan atau di antara pintu yang harus dijaga yaitu al-khatarat, yaitu besitan-besitan hati, ya. Beliau mengatakan wa amal khatarat fa sya'nuha as'ab. Adapun besitan lintasan-lintasan itu lebih berat lagi. Fa innaha mabda'ul khair wa syarr. Dia adalah awal dari kebaikan atau keburukan. Wa minha tatawallat al-iradat wal himam wal azaim. Dari besitan-besitan itu terlahirlah keinginan, ya, terlahirlah tekad, ya, niat. Itu berasal dari besitan-besitan, lintasan-lintasan. Faman ra'a khataratihi malaka zimama nafsihi wa qahara hawah. Siapa yang menjaga, mengendalikan lintasan-lintasannya, maka dia berarti memegang tali kekang, ya, memegang kendali dirinya dan hawa nafsunya. Kalau dia bisa mengendalikan lintasan-lintasan hatinya, maka dia sesungguhnya memegang tali kekang hawa nafsunya. Waman ghalabathu khataratuh. Siapa yang dikalahkan oleh lintasan-lintasan hatinya untuk dia biarkan, untuk dia ikuti dan seterusnya, fahawahu wa nafsuhu lau aglab. Maka hawa nafsunya, ya, itu akan menguasai dia. Dia akan dikendalikan oleh hawa nafsunya. Wa man istahana bil khatarat qadathu qahran ilal halakat. Siapa yang meremehkan masalah lintasan-lintasan hati ini, maka sikap remehannya itu akan membawanya, suka atau tidak suka, kepada kebinasaan, ya. Kemudian
Al-Imam mengatakan, wala tazal khatarat taridu alal qalb hatta tasiru munan batilah. Lintasan-lintasan hati itu terus hilir mudik, ya, melintasi hati kita sampai akhirnya dia hanya sekedar angan-angan yang batil. Allah berfirman, kasarabin biqi'atin yahsabuhu ad-dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajid syai'an wa wajadallaha indahu fawafahu hisabah wallahu sariul hisab. Ini sebagai permisalan suatu fata morgana, ya, gitulah lintasan-lintasan hati, ya, yang akan terus melintasi hati sehingga akhirnya dia hanya sebagai angan-angan kosong, fata morgana. Wa akhasun nas hammatan wa awda'uhum nafsan man radiya minal haqa'iq bil amani al kadhibah. Manusia yang paling rugi, manusia yang paling hina, lemah, ya, tekadnya atau jiwanya adalah orang yang ridho dengan angan-angan daripada realita yang ada. Ini terus yang mengikuti angan-angan kosong yang nggak akan bisa dia capai, dan itu hanya sekedar mimpi belaka, angan-angan kosong, ya, dan dia meninggalkan realita yang ada, kenyataan yang harus dia hadapi. Ya, itu adalah orang-orang yang paling akhasun nas himmatan. Orang yang paling merugi, ya, keinginannya, jiwanya, ya, yang paling rendah jiwanya, ya. Wastajlaba hali nafsi, bahkan dia menarik angan-angan itu untuk dirinya, ya. Dia melihat apa yang ada pada orang, dia melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, dari orang yang melakukan, dia yang jadi tertarik syahwatnya, ya. Orang yang melakukannya, yang berbuat, ya, gerakan-gerakan atau perbuatan yang yang haram, ya, yang berzina, ya, yang memperagakan, ya, perzinahan, dia yang tertarik syahwatnya. Kan berarti dia mengikuti angan-angan kosong, ya. Dia menarik angan-angan itu untuk dirinya, dia menikmatinya. Wahyal amrullah ru'usu amwalil muflisin, dan dia, kata Imam, demi Allah, modalnya orang-orang yang bangkrut. Itu adalah modalnya orang yang bangkrut. Orang yang ngerjain kita yang dosa, orang yang ngerjain kita yang imbasnya. Wa matajirul battalin, dia adalah perniagaannya para pengangguran. Wa yaqutun nafs al-farighah, dia adalah konsumsi jiwa yang kosong. Allati qad qana'at minal wasal bi zawratil khayyal, yang dia enggan untuk kenyataan yang ada, ya, dan ridho dengan hayalan-hayalan. Wa minal haqa'iq bi kawadzibil amal, ya, dia ridho dengan angan-angan kosong, dusta dari hakikat kenyataan yang ada. Wa ya'dharu syai'in 'alal insan khatarat, ini adalah sesuatu yang paling berbahaya pada manusia, yang akan mewariskan kemalasan, mewariskan kelemahan, ya, mewariskan sikap meremehkan, mewariskan penyesalan, ya, jiwa yang rendah, yang tidak memiliki sikap kesatria, ya. Wal mutamanni lamma fatathu mubasharatul haqa'iq al-hissiyyah hawala surataha fi qalbihi wa anaqaha wa dhammaha ilaihi faqana'a biwisali suratin wa hamiyatin khayaliyah sawwaraha fikruhu, ya. Dan orang yang berangan-angan kosong itu, ketika dia nggak mampu sampai kepada realita yang bisa dia rasakan, maka gambar-gambar itu hawala surataha fi qalbi, ya. Ketika dia nggak mampu untuk merealisasikan, maka berpindahlah apa yang dia yang menjadi lintasan itu masuk ke dalam hati, meresap ke dalam hati, berkumpul dalam hati, ya.
Faqana bi wisali suratin wahmiyah khayaliyah sawaraha fikruhu. Sehingga akhirnya faqana bi wisali suratin wahmiyah. Sehingga akhirnya jadi gambaran-gambaran hayal waham, ya, yang terus tergambarkan oleh fikirannya. Wa dzalika la yujdi alaihi syai'an. Dan itu sesungguhnya tidak bermanfaat bagi dia sedikit pun juga, ya. Orang yang seperti itu, yang mengikuti lintasan-lintasan, ya, dari hayalan-hayalan yang gak ada arti, itu seperti orang yang lapar dan haus, ya, kemudian dia menghayalkan, mengikuti lintasan dari air yang dingin, makanan yang enak, tapi itu semua adalah cuman hayalan fata morgana yang tidak dia rasakan dan gak ada realitanya. Wasukunun ila dzalika wastijlabuhu yadullu ala khasasati nafs. Dan kita terus rela dan membiarkan diri dikuasai dan mengikuti hayalannya, itu menunjukkan akan jiwa yang rendah dan hina, ya, jiwa yang tidak memiliki mentalitas yang tinggi. Wa innama syarafun nafs wa zakauha wa taharatuha wa uluha bi an yunfi anha kulla khatratin la haqiqata laha. Sesungguhnya kecerdasan diri, kebersihan jiwa, ketinggian diri, kemuliaannya adalah dengan menghilangkan setiap lintasan hayal, bayangan-bayangan yang tidak ada hakikatnya. La yurdi an yukhtiraha bibali. Dia enggak ridho dan dia enggak suka untuk adanya hayalan-hayalan tersebut pada dirinya. Wa ya'naf li nafsihi minha. Dan dia enggan untuk membiarkan bayangan lintasan itu menguasai dirinya, ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, kemudian al-Imam, ya, menjelaskan di sini, tumal khatarat ba'du aqsamun taduru ala arba'ati usul. Kemudian lintasan-lintasan itu, ya, terbagi atau berkisar pada 4 pokok, ya. Ada lintasan-lintasan, ya, berputar pada 4 pokok ini. Yang pertama, lintasan yang akan menarik manfaat duniawiyah. Ini lintasan seorang berpikir, hayalan yang menarik dia akan manfaat duniawiyah. Yang kedua, lintasan yang dengannya seorang berhati-hati menjauhi kemudaratan duniawiyah. Ada lintasan yang membuat dia tertarik kepada kemaslahatan akhirat. Ada lintasan yang tertarik, yang membawa dia menghindari apa yang mendatangkan mudarat di akhiratnya. Nah, kalau boleh ada lintasan-lintasan itu pada dirinya, maka untuk 4 perkara inilah lintasan-lintasan itu hendaknya dia atur. Dia mikir, dia dia terima, dia ikuti lintasan apa yang mendatangkan kebaikan buat dunianya, ya, apa yang mendatangkan apa yang menjauhi dia dari keburukan duniawiyah, atau apa yang membawa kepada kebaikan akhirat, atau yang menjauhi dia dari keburukan akhirat. Falyahsuril abdul khataratihi wa afkarahu wa humumahu fi hadhil aqsam al-arba'ah. Kalau mau juga dia mengikuti lintasan, memelihara lintasan-lintasan hatinya, ya peliharalah untuk 4 hal ini, bukan untuk hayalan-hayalan yang gak jelas, apalagi yang haram, tapi untuk sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat, menghindarkan dia dari bahaya dunia atau bahaya akhirat. Fa idzan hasalat lahu fiha fama amkana ijtima'uhu minha lam yatrukhu li ghairi. Fa idza tazahamat alaihi khatarat la tazahumi muta'alliqatiha qaddama al-aham alladhi yakhsha fautahu wa akhara alladhi laysa bi aham wa la yakhaf fautahu. Ya, kalau misalnya lintasan-lintasan ini berkumpul, maka dia perhatikan mana yang harus dia dahulukan untuk dia realisasikan, mana yang harusnya dia lakukan, ya, mana yang lebih utama, mana yang lebih harus dia prioritaskan, ya. Kemudian Imam mengatakan di sini, berarti lintasan-lintasan itu kalau misalnya berkumpul, ya, mana yang harus kita dahulukan dan kedepankan. Yang pertama, ada yang muhim la yafut, dia penting dan kita nggak bakal kehilangan, atau nggak penting tapi kita kemungkinan bakal kehilangan. Masing-masing dari kedua hal ini, ya, ada sesuatu yang harus kita perhatikan untuk kita prioritaskan, ya.
harus kita prioritaskan. Fauna yaqau taraddud wal hirah. Dari dua hal inilah akhirnya kita terkadang mengalami keraguan-keraguan, ya, mengalami keraguan-keraguan. Mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita kedepankan, ya. Maka perhatikan, yang harus kita dahulukan, yang kita kedepankan adalah pertimbangannya mana yang lebih penting, mana yang lebih utama, mana yang kalau kita nggak lakukan segera kita akan kehilangan itu dan gak ada kesempatan, ya. Nah ini yang harus jadi pertimbangan, ya, sehingga kita memperoleh ketepatan untuk terus melangkah selanjutnya, ya, dari lintasan-lintasan yang ada itu. Fahadha maudhu' isti'malil aqal wal fiqh wal ma'rifah. Nah, ini adalah tugasnya akal, pemahaman dan ilmu, sehingga kita bisa menepati apa yang harus kita dahulukan, kita utamakan, ya. Ini yang akan membawa kepada keberhasilan, ya, dan akan merugi orang-orang yang merugi, yang tidak mengerti dan tidak memahami prioritas yang harus dia prioritaskan, sesuatu yang harus dia tangguhkan, diakhiri, ya, dan seterusnya. Wa aktsaru man tara mimman ya'dhumu aqluhu wa ma'rifatuhu yu'thiru ghairal muhim alladhi la yafut 'alal muhim alladhi yafut wala tajidu ahadan yaslam min dzalika walakin mustaqil wa mustakthir. Walhal akhirnya, pada akhirnya ini adalah medan dari kecerdasan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita mendapat bagian yang banyak dari kebaikan karena tepat dalam mendahulukan yang harus didahulukan. Terkadang kita keliru mendahulukan yang harusnya ditangguhkan dan seterusnya, ya. Nah, ini berlebih kurang. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Kalau boleh kita menggunakan pikiran, ya, pikiran dan lintasan-lintasan itu, ya. Nah, ini kemudian selanjutnya Imam, ya, rahimahumullah, ini menjelaskan tentang masalah ini, dari lintasan itu kan, lintasan nanti akan menaik menjadi pikiran, ya. Nah, beliau menjelaskan kalau ada, boleh kita sampai lintasan itu kepada pikiran-pikiran kita untuk kita pikirkan sehingga bisa menjadi manfaat, maka sesungguhnya pikiran yang paling manfaat untuk kita pikirkan adalah apa-apa yang ada untuk Allah, memikirkan negeri akhirat, ya, untuk Allah dan negeri akhirat, ya. Dengan itulah pikiran kita akan menjadi pikiran yang sehat, menjadi pikiran yang berguna, ya. Kalau mau ada lintasan-lintasan untuk kita naikkan menjadi pikiran, maka yang dinaikkan adalah apa-apa yang lillah wa daril akhirah, ya. Dan pikiran karena Allah Subhanahu wa taala yang pertama, ya, ini adalah memikirkan ayat-ayatnya. Memikirkan ayat-ayatnya. Nah, ini kita baru ini mendatangkan manfaat. Memikirkan ayat-ayatnya, mentadaburinya dan seterusnya. Yang kedua, memikirkan ayat-ayatnya yang masyhudah, yang kita saksikan ini dari alam semesta dan seterusnya, yang membuat kita tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat apa yang menjadi keteraturannya, keindahannya, yang menunjukkan kemahaindahan penciptanya tentunya. Kemudian diantaranya juga memikirkan nikmat-nikmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pemikiran yang positif. Pemikiran memikirkan nikmat-nikmat Allah untuk kita bersyukur kepada Allah. Kemudian yang keempat, memikirkan aib, kekurangan diri kita. Nah, ini kalaupun ada lintasan yang berbuah pikiran, nah ini lintasan yang berbuah pikiran membuat kita jadi mikirin aib kita, kekurangan kita. Kekurangan kita dalam beribadah, kekurangan kita dalam berbuat salah, keliru kepada orang lain, dosa-dosa kita. Ini pikirin untuk kita termotivasi, memperbaiki diri, mengevaluasi untuk lebih baik lagi. Kemudian yang kelima, al-fikrah fi wajibil waqt wa wadhifatihi, yaitu memikirkan apa yang harus kita lakukan saat ini. Ini 5 pemikiran positif untuk kita bisa isi pikiran kita di dalamnya, ya, agar kita menjadi jiwa-jiwa yang produktif, yang berada dalam kebaikan. Memikirkan ayat-ayat Allah yang Allah turunkan, Al-Quran. Memikirkan ayat-ayat yang kita saksikan dari alam semesta ini, sehingga membuat kita tambah yakin, tambah mengenali kebesaran keagungan Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu memikirkan nikmat-nikmat Allah yang ada pada kita. Yang keempat, memikirkan aib kita,
kekurangan kita, mengevaluasi diri. Yang kelima, memikirkan apa yang harus kita lakukan saat ini. Saat ini kita harus apa? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan dari kewajiban kita, dari hal-hal yang baik, hal yang bermanfaat. Nah, dengan kita menjaga diri, pikiran kita kepada 5 hal ini akan menjadi jiwa pribadi yang produktif, yang positif, ya, yang segar, yang baik, insyaallah taala, ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Khatarat pastinya akan berbuah kepada fikirat, ya. Khatarat lintasan akan berbuah jadi pikiran. Maka ini adalah bagian-bagian dari pikiran untuk kita perhatikan diri kita, ya. Jangan sampai terjebak pada apa-apa yang memudaratkan dan mendatangkan kejelekan, ya, bagi kita sekalian di dunia dan di akhirat, ya. Nah, ini mungkin yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang. Pintu-pintu yang selanjutnya itu lafazat dan juga khutuwat, lafazat dan juga khutuwat yang menjadi pintu untuk kita pelihara, jaga. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu dan terjerumus-terjebak ke dalam perbuatan yang Allah haramkan dari perbuatan keji dan hina. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ustaz, jadi yang 4 hal tadi kan ada berdua ya? Ya. Dari yang pertama itu pandangan, terus yang keempat 2 bisikan jiwa. Ya. Jadi karena rahmat Allah dan dari kitanya sendirilah yang kita bisa bawa itu kemana Ustaz? Ke yang positif atau yang negatif? Iya. Ya tentunya seorang manusia adalah seorang yang memiliki keinginan-keinginan dan pelaku perbuatan. Makanya kata Nabi SAW, asdaqul asma al-harith wal hammam. Nama yang paling benar, yang paling objektif menggambarkan manusia dengan nama yang dinamai dengannya adalah 2, Harith dan Hammam. Yaitu Haris pelaku, yang kedua Hammam, ya, pelaku atau yang mengusahakan, yang kedua Hammam yang memiliki keinginan-keinginan. Jadi manusia memiliki bagian di sini untuk dia mengendalikan diri, mengekang dirinya, mengendalikan jiwanya. Ya, dari lintasan-lintasan itu. Iya, mungkin lintasan itu terkadang ada hal yang kita nggak inginkan lewat juga. Tapi kan diri-diri dia, jiwa-jiwa dia, udah tahu itu adalah suatu yang negatif, nggak produktif, ya jangan diikuti. Ya seperti contoh seorang wanita punya pikiran jelek kepada suaminya misalnya, prasangka kepada suaminya. Kalau dia ikuti, akhirnya jadi kecemburuan, kecurigaan, buruk sangka, dan seterusnya, kan memudaratkan dia. Padahal kadang kenyataannya nggak ada. Nah ini, ya, seorang harus mengendalikan dirinya. Apa-apa yang membawa kepada produktivitas, hal-hal yang positif, bukan malah membiarkan dirinya terlena pada sesuatu yang justru malah menyakitkan dia, melemahkan dia. Ya, dari lintasan-lintasan yang buruk dia ikuti, ya, dari pandangan yang akhirnya menyakiti dan melemahkan hati. Seperti itu. Tentunya semua tidak keluar dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Tapi si hamba juga adalah sebagai pelaku yang memiliki keinginan. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka akal, kemampuan dan sarana yang ada pada mereka, ya. Dan mereka juga diperintahkan untuk mengusahakan pengendalian diri mereka itu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Bagaimana cara pezina bertaubat walau si pezina tersebut belum pernah bersetubuh dengan orang tersebut? Zinanya hanya sebatas seperti berciuman dan berpelukan saja misalkan. Ya. Pertama, definisi zina di dalam Islam yang berbuah hukuman seperti yang datang keterangannya dari Al-Quran dan Sunnah, cambuk bagi pelakunya yang belum pernah merasakan menikah, ya 100 kali kemudian diasingkan setahun, dirajam bagi mereka yang sudah merasakan pernikahan sampai mati,
Ya, zina yang mendapat ancaman hukuman seperti ini adalah zina yang dilakukan dengan bertemunya antar dua kelamin dan terjadinya persetubuhan dari dua kelamin tersebut, seperti masuknya sedotan ke dalam botol. Ya, seperti itu. Kalau itu yang terjadi, itulah zina yang mengancam pelakunya hukuman yang datang keterangan dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi SAW, ya, khususnya terkait dengan hukuman duniawiyah, dari hukuman yang wajib dilaksanakan sesungguhnya oleh pemangku kekuasaan. Ya. Nah, bagi orang-orang yang melakukan muqaddimah, ya, belum sampai kepada tingkat kemaluan yang seperti itu, seperti ciuman, pandangan, pegangan, yaitu disebut juga oleh syariat sebagai zina, yang berarti sarana, jalan, jembatan yang menjembatani sampainya kepada zina kemaluan. Ya. Walaupun mungkin tidak terdapat ancaman seperti ancaman zina kemaluan itu, tapi tetap perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Pertobatan dari hal itu semua adalah dia meninggalkan, ya, apa yang selama ini dilakukan dari berpacaran atau melakukan hal yang seperti itu lagi di kedepannya. Dia menyesali perbuatannya, meminta ampun kepada Allah SWT. Ya, dan kalau dia nggak bisa menjaga syahwatnya, maka hendaklah dia bersegera untuk menikah. Segera menikah. Dia cari pasangan yang saleh, yang salehah, ya, dia menikah. Ya, mohon kepada Allah SWT pertolongan untuk dia bisa punya sesuatu untuk dia luapkan syahwatnya. Nah, syahwat itu harus diluapkan, tapi di tempat dan cara yang benar. Ya, maka kalau dia nggak bisa menjaga diri untuk tidak berpacar-pacaran, ya, dan memperturutkan hawa nafsu walaupun sekedar pegangan dan ciuman seperti itu, mendingan dia nikah. Ya, lebih baik dia menikah untuk akhirnya terluapkan syahwatnya itu ditumpahkan pada wadah yang benar. Ya, kalau nggak bisa juga dia belum sanggup untuk menikah, maka dia berpuasa seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dia berpuasa. Ya, tapi yang lebih utama adalah dia bersegera dan mencari kemampuan atau jodohnya, ya, untuk dia menikah sehingga bisa meluapkan syahwatnya pada wadah dan cara yang benar, ya, karena apa yang sudah dia rasakan, apa yang sudah dia nikmati dari berpegangan tangan dan ciumannya itu dikhawatirkan berbekas, dan membuat dia ingin melakukannya lagi, merindukannya, ya, untuk melakukannya lagi, dan itu berbahaya. Ya, dikhawatirkan menyeret, ya, menjadi jalan yang licin, membuat dia tergelincir masuk terjerembab ke dalam kubangan zina kemaluan. Ya, zina kemaluan. Walhal yang harus dilakukan bertobat darinya adalah menyesali perbuatan tersebut, meminta ampun kepada Allah SWT, ya, meninggalkan berpacar-pacaran, ya, dan segera mencari cara, ya, untuk bisa dia menjaga diri dari apa yang Allah haramkan itu dengan dia menikah sehingga terluapkan syahwat dengan cara dan wadah yang benar, ya. Dan kalau dia nggak mampu untuk menikah atau belum memiliki kemampuan, maka Nabi SAW menganjurkan untuk dia berpuasa, ya, dan terus mawas diri dan berhati-hati, karena apa yang telah dilakukan itu bisa menjadi candu, membuat ketertarikan, kerinduan untuk dia melakukannya lagi. Tapi kalau dia ikuti, maka gak ada jaminan untuk dia tidak terseret ke dalam zina kemaluan. Apalagi di akhir zaman seperti ini. Ya, Nabi SAW telah menjelaskan di min asyrati sa'ah an yadhharuz zina. Di antara tanda dekatnya hari kiamat akan merebaknya perzinahan. Naudzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Ada lagi mungkin? Ya. Silakan Pak. Kalau bisikan-bisikan pikiran itu atau bisikan jiwa, apakah sudah termasuk hitungan dosa ya, Ustaz, kalau pikiran sudah mengarah ke sana gitu? Kalau sekedar lintasan pikiran, enggak.
Tapi yang jadi suatu dosa dan terhitung kalau sudah menjadi tekad. Diikuti jadi tekad. Nabi SAW bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati ma hadatsat bihi anfusuha, ma lam yatakallam aw ya'mal." Allah memaklumi apa yang menjadi bisikan jiwa, lintasan hati hamba-hambanya. Selama dia belum ucapkan atau belum dia realisasikan, amalkan. Kalau hanya lintasan, enggak. Tapi kalau lintasan itu dia pelihara dan menguat sehingga akhirnya jadi tekad, nah ini bahaya. Karena kalau sudah jadi tekad, berarti seorang punya niat keinginan. Ya, niat keinginan. Dan itu niat itu dicatat sebagai keburukan. Niat buruk ya, dicatat sebagai suatu keburukan ya, dengan apa yang ada. Kalau dia tinggalkan niatnya itu karena Allah, dia dapat pahala. Kalau dia lanjutkan niatnya itu dengan usaha merealisasikannya, seperti dia merencanakan, mulai melangkah untuk apa yang dia niatkan, dia sudah terhitung dosa, walaupun akhirnya perbuatannya nggak jadi dia lakukan. Karena ada satu penghalang misalnya, dia nggak jadi, tapi niatnya yang ditunjukkan dengan tekad yang ada dari ucapan yang dia ucapkan atau langkah yang dia langkahkan, itu dia sudah terhitung dosa walaupun perbuatannya belum sampai terjadi. Jadi kalau hanya sekedar besitan-besitan, oh seorang pengen ini, pengen itu, ini, selama tidak membulat menjadi tekad, niat yang dicerminkan dengan langkah selanjutnya dari perkataan atau perbuatan, hanya sekedar lintasan saja, itu enggak. Itu enggak terhitung. Enggak terhitung. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi amalia hati itu kan maratib, ada tingkatannya. Ada lintasan-lintasan, ada apa namanya jadi pikiran atau jadi apa namanya tekad, ya, azam, niat. Ya, itu kan bagian dari tingkatan-tingkatan apa namanya pergerakan hati menuju perbuatan. Kalau hanya sekedar levelnya lintasan-lintasan, maka ini enggak jadi hitungan. Wallahu ta'ala alam. Kalau pandangan yang keempat, dua tadi benar. Pandangan? Kalau pandangan pertama kan tidak sengaja. Iya. Kalau pandangan yang kedua, yang liar gitu gimana? Jadi dosa. Kan Nabi melarang, kan kata Nabi, fa innalakal ula wa laisa lakal ukhra. Bagimu pandangan yang pertama, tapi yang berikutnya enggak. Berarti yang berikutnya terlarang. Iya. Mau yang kedua atau yang ketiga apalagi, berarti kan dia harus melewati yang kedua. Atau dia nunggu sampai 5. Yang keempat hitung dosa juga berarti. Karena yang dimaafkan hanyalah yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Lagi Ustaz. Ya. Buat ini aja kiat-kiat untuk mempunyai rasa muraqabah diawasi sama Allah bagaimana Ustaz? Kiat-kiatnya. Kiat-kiatnya yang pertama mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan. Mengenal nama-nama dan sifatnya. Khususnya nama-nama yang menunjukkan Allah SWT ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah Alim, Allah Basir, Allah Sami'. Ya. Maka itu harus kita kenal Allah SWT dan terus hadirkan. Ya, Allah ala kulli syai'in syahid. Allah syahid yang maha menyaksikan segala sesuatu. Ya, itu kita hadirkan. Ya, dalam diri kita. Mengenali dengan baik sehingga membuahkan rasa takut kepada Allah SWT. Ya. Kemudian menanamkan dalam diri kita juga bahwasanya segala sesuatu itu ada tanggung jawabnya. Ya, agak ada tanggung jawabnya. Oke lah, mungkin sedikit apa rasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanamkan pada diri bahwasanya kita nggak lepas dari tanggung jawab. Ya, seperti misalnya contoh ya, sebagai permisalan seorang pekerja yang diperintahkan oleh majikan atau bosnya. Ya, kalau bosnya melihat dan dia tahu dia diawasi oleh bosnya karena dipasang CCTV, dia akan bekerja lebih baik. Kalaupun nggak ada CCTV, tapi dia tahu pekerjaannya dievaluasi, akan ada tanggung jawab, pertanggungjawaban untuk dia pertanggungjawaban, ditanya apa alasannya, kenapa begini, kenapa begitu. Maka walaupun nggak diawasi secara khusus dengan CCTV, pastinya dia akan merasa terjaga, merasa diawasi atau akan melakukan yang terbaik untuk pertanggungjawaban itu. Maka ini yang kedua,
Ya, setelah pengenalan kepada Rabbul Alamin, kalau Allah melihatnya, ya, ilmunya meliputi segala sesuatu dan gak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jangankan yang lahir, yang dia sembunyikan dalam hati pun Allah tahu. Sehingga ini menjaga dirinya untuk berada dalam keadaan muraqabah, senantiasa berada di bawah pengawasan Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Maka yang kedua adalah dia menumbuhkan dalam dirinya pertanggungjawaban kepada Allah. Ya, okelah mungkin dia tidak sampai bisa melihat Allah SWT yang mengawasi dia, tapi kalau dia meyakini dia akan mempertanggungjawabkan itu semua kepada Allah, maka tentu ini adalah akan mendorong dia untuk bertanggung jawab, melakukan yang terbaik dan tidak menyepelekan amalnya, ya, karena semua akan dipertanggungjawabkan, ya. Ini yang kedua, untuk bisa menanamkan muraqabah juga. Kemudian yang ketiga, untuk bisa menanamkan muraqabah juga, yaitu mengusahakan diri untuk senantiasa ikhlas. Mengusahakan diri beramal ikhlas lillah, mengamalkan segala sesuatu lillah, ya, mengamalkan ibadah untuk ikhlas lillah. Ya, keikhlasan ini akhirnya akan membawa kita untuk muraqabah. Ya, kemudian juga dengan merenungi apa yang menjadi balasan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berbuat baik dan ancaman, ya, bagi orang-orang yang berbuat jelek, kekufuran, kemaksiatan dari siksa api neraka. Nah, ini juga diantara perkara yang akan menumbuhkan muraqabah diri kita, ya, di dalam menjalani kehidupan ini. Selain juga menjaga diri, lingkungan, teman-teman yang kita berteman dengannya, karena akhirnya teman itu yang baik akan saling mengingatkan, akan saling mewarnai dalam kebaikan, ya, seperti itu. Wallahu ta'ala jalla wa a'la wa a'lam. Ada lagi? Mungkin kalau nggak ada lagi, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.